Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini Jumat 20 Mei 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17 berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Cinta mengalahkan segala-galanya. Penegasan yang tepat untuk melukiskan pemberian diri Yesus untuk keselamatan kita, keselamatan manusia. Cinta mengalahkan segala-galanya. Karena cinta, Yesus tidak segan untuk berbeda pendapat dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di dalam menafsirkan isi hukum Taurat. Ia berani berhadapan, ia berani bersoal jawab justru untuk kepentingan kita, manusia. Bagi Yesus, saudari-saudara, hukum Taurat itu hanyalah sarana yang membawa orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan bukan sebaliknya. Malah menghalangi banyak orang untuk sampai kepada persatuan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Karena cinta pula, saudari-saudara, Yesus pergi kemana-mana, berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk menjumpai orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, yang membutuhkan penghiburan, yang membutuhkan kepulihan, yang membutuhkan kelepasan, yang membutuhkan pembebasan. Ia tidak tinggal diam. Ia proaktif mencari untuk menolong yang sungguh membutuhkan. Itulah yang digambarkan ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang membawa domba-dombanya ke padang hijau, melindungi mereka dari segala macam ancaman, dan sebagainya. Ia bertindak. Ia proaktif. Dan karena cinta itu pula, saudari-saudara, Yesus merelakan dirinya menjadi hamba dan bahkan mengorbankan dirinya, wafat dan bangkit untuk kita. Itulah mengapa Yesus tegaskan, tiada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Ada penyebutan atau sebutan luar biasa di sana
yang mengangkat martabat kita, saudari-saudara. Yesus tegaskan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, melainkan sahabat. Ini suatu hal yang meneguhkan, suatu hal yang mengangkat martabat kita dari hamba menjadi sahabat Tuhan. Kita bukan lagi hamba-hamba Tuhan. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Dan Yesus mengatakan tadi bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sebagai sahabat, dia sudah memberitahukan segala sesuatu kepada kita, apa yang dia telah dengarkan dari Bapaknya. Sedangkan hamba tidak. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menghendaki supaya cinta itu terus lestari di dunia ini melalui para pewarisnya, yaitu para rasul, dan berikut gerejanya atau jemaatnya. Tetapi Yesus juga sadar, saudara-saudari, bahwa cita-cita memperluas cinta itu hanya mungkin apabila para pewaris ini juga hidup dalam saling kasih mengasihi satu sama yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikian penegasan Yesus. Karena itu, saudari-saudara, Yesus mengajak supaya kita semua saling mengasihi dengan mengambil pola dan model pada cinta Yesus. Sebagaimana dia katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Di sini, saudari-saudara, pola relasi Yesus, pola kasih Yesus kepada manusia, itulah yang juga harus kita jadikan sebagai model di dalam mengasihi seorang akan yang lain. Yaitu pola kasih atau cinta yang selalu memberi. Cinta yang selalu menghendaki yang baik kepada orang lain. Cinta yang proaktif untuk mencari, untuk memberikan pertolongan. Dan kualitas cinta yang paling tinggi itu adalah dalam pemberian diri, mati demi orang lain. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pesan di balik penegasan Yesus ini adalah bahwa kita mesti menjadi pewarta cinta di tengah dunia. Menjadi pewarta cinta di tengah dunia tentu saja melalui kata-kata dan tindakan, melalui kesaksian hidup. Kita sebagai pengikut Kristus hidup dalam kasih satu sama lain. Ingatlah saudari-saudara jemaat perdana. Mereka hidup sehati sejiwa, tidak ada yang berkurangan karena mereka hidup dalam kasih mengasihi, dalam solidaritas yang luar biasa pasca peristiwa Yesus. Mereka sungguh mewujudkan perintah kasih ini sehingga semua merasa tidak ada yang berkekurangan. Semua sehati sejiwa, semua sehati sepenanggungan. Semua selalu memberi atau menginginkan yang terbaik bagi yang lain. Itulah rahasia cinta yang membuat jumlah pengikut Kristus menjadi bertambah semakin banyak dari hari ke hari. Saudari-saudara, kita pun adalah sahabat-sahabat Tuhan. Mari kita terus hidup dalam kasih mengasihi satu sama lain, sehati sejiwa. Mari kita terus proaktif untuk mencari, untuk memberi pertolongan, untuk katakanlah menjadi berkat bagi orang lain. Berbela rasa, berbagi,
solider, apapun itu yang merupakan wujud kasih mengasihi di antara kita. Teruslah mengasihi, teruslah berbuat baik dan menghendaki yang baik kepada orang-orang lain, sebab itulah panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan Yesus yang memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya, terus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa kepada seluruh umat manusia yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri. Engkau rela mati karena mengasihi kami. Dan Engkau menghendaki agar kami mengasihi satu sama yang lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois, tapi pribadi-pribadi yang hidup sehati sejiwa dalam kasih mengasihi tanpa membeda-bedakan satu sama yang lain. Biarlah dengan kesaksian hidup penuh kasih itu Tuhan, semakin banyak orang terpanggil untuk mengikuti cara hidup yang Kau tawarkan, dan semakin banyak jiwa diselamatkan, dan nama-Mu semakin dipermuliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.